Halo Sobat Nusa. Sobat Nusa masih ingat kan gempa bumi dahsyat yang pernah mengguncang Pulau Lombok di tahun 2018 silam? Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi, mengatakan gempa bermagnitudo 7 ini setidaknya menghancurkan atau merusak lebih dari 80% bangunan di Kabupaten Lombok Utara. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan 259 orang meninggal dunia, 1033 luka berat, dan 270.168 warga mengungsi. Tapi ada yang menarik nih Sobat Nusa dari cerita kelam gempa bumi di Lombok. Mau tahu apa itu? Saksikan terus ya video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar Sobat Nusa tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Selain dikenal pemandangan pantainya yang eksotis, Lombok juga memiliki Gunung Rinjani yang menjulang indah. Tidak hanya kekayaan alamnya, Taman Nasional Gunung Rinjani juga kaya akan budaya masyarakatnya. Salah satu yang membuat kawasan Gunung Rinjani spesial adalah berdirinya Masjid Kuno Bayan Belik, sebuah masjid tertua di Lombok. Masjid yang sebagian besar bangunannya terdiri dari anyaman bambu ini menjadi kebanggaan masyarakat di Desa Bayan. Kini di bagian depan masjid terdapat banyak reruntuhan tembok. Reruntuhan tersebut adalah sisa-sisa gempa yang terjadi pada 2018. Warga memang tidak ingin membersihkan sisa-sisa reruntuhan itu. Reruntuhan yang masih tersisa itu dulunya adalah bangunan baru berupa toilet dan perlengkapan lainnya yang dibangun di sekitar masjid. Setelah gempa terjadi, hanya bangunan masjid dan bangunan berisi makam ketua agama di sekitarnya yang tidak roboh. Gimana Sobat Nusa? Menarik bukan? Bayangkan saja, bagaimana bisa gempa yang begitu dahsyat menghancurkan hampir seluruh bangunan di Kabupaten Lombok Utara. Namun, Masjid Bayan Belik yang notabene merupakan bangunan tradisional dengan usia yang sudah sangat tua masih berdiri kokoh. Pasca gempa, sudut pandang masyarakat Lombok, khususnya di Desa Bayan dan kawasan kaki Gunung Rinjani, sedikit banyak berubah. Masyarakat kini ingin kembali ke hal-hal yang alami, sebab mereka berpikir bangunan baru berupa tembok pada akhirnya akan runtuh juga. Sisa-sisa reruntuhan itu kini ditata di bagian luar masjid menyerupai pagar yang membatasi kawasan masjid dengan jalan umum. Masyarakat Desa Bayan masih mempercayai catatan-catatan kuno yang ada di dalam kitab Bayan. Kitab tersebut berisikan catatan kuno yang pernah terjadi di desa tersebut selama bertahun-tahun. Kitab tersebut masih disimpan dan menjadi pedoman adat istiadat di Bayan. Di dalamnya juga sempat dituliskan bencana gempa memang merupakan salah satu yang pasti terjadi setiap 30 tahun sekali. Kini, masyarakat setempat lebih memahami bencana yang terjadi dan lebih menghormati alam yang mereka tempati. Masjid kuno tersebut tidak digunakan sebagai tempat beribadah sehari-hari. Masjid yang berdiri sejak abad 16 tersebut hanya dipakai ketika ada acara-acara keagamaan besar, seperti Lebaran atau Maulid Nabi. Tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam masjid. Pintu masjid tersebut dikunci dan hanya ketua agama setempat yang memegangnya. Masjid itu lebih sering menjadi tempat berkumpulnya ketua agama di Desa Bayan dan sekitarnya. Bangunan Masjid Kuno Bayan Belik masih dipertahankan keasliannya. Untuk dapat menuju masjid tersebut, pengunjung berjalan dari pintu masuk melewati tangga yang terbuat dari batu. Masjid dibuat di puncak tangga dengan posisi jalan orang yang datang lebih rendah dari posisi masjid. Posisi masjid pun dibuat lebih tinggi dengan alas tumpukan batu. Barulah setelah tumpukan batu tersebut dibangun tembok yang terbuat dari anyaman bambu dan atap dari kayu yang ditumpukan dengan dedaunan kering. Bentuk masjid yang demikian ternyata memiliki filosofi khusus.
sebagai cara menghormati ketua agama yang berada di masjid tersebut. Ternyata peninggalan pengetahuan leluhur kita dulu seharusnya tidak dipandang sebelah mata ya Sobat Nusa. Buktinya banyak sekali ajaran-ajaran mereka yang ternyata cukup relevan untuk kita terapkan saat ini. Semoga kita senantiasa selalu merawat tradisi positif para leluhur agar kita tidak kehilangan identitas. Sekian dulu ya untuk video kali ini. Makasih buat Sobat Nusa yang udah nonton tayangan ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya.